Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peternak dimanapun Anda berada, ketemu lagi, jumpa lagi dengan Lono Channel Diso, channel peternak tradisional dan sederhana. Salam ternak, salam ngarit. Semoga kalian baik-baik saja, tidak kurang suatu apapun. Oke teman-teman, kali ini saya berada di kebun yang biasanya saya ngarit, akan tetapi wajan ini mau ngarit tapi rumputnya pada kering karena musimnya saat ini di tempat saya musim kemarau, dan juga karena yang ngarit juga banyak, jadi ini seperti ini. Sampai sana biasanya rumputnya hijau-hijau banyak, ini sudah habis, tinggal rumput-rumput kering yang tidak bisa diarit karena ini tempat ini dijadikan lurukan oleh para pengarit-pengarit. Jadi kali ini daripada saya tidak ngasih pakan ternak saya atau kambing-kambing saya akan membuat pakan alternatif. Jadi pakan alternatif ini nanti bisa dikasihkan ke kambing, tapi menurut saya jangan dikasih terus menerus, biar nanti maksudnya efeknya nanti kalau diberikan tiap hari terus menerus kurang bagus untuk kambing. Akan tetapi kalau cuma dijadikan pakan selingan, insya Allah pakan selingan ini nanti bisa berguna untuk kambing-kambing, karena rumputnya banyak yang kering tidak bisa mengarit, jadi bisa sedikit menggantikan dan dijadikan pakan alternatif untuk kambing-kambing kita. Nanti biar rumputnya juga agak awet, ngaritnya tidak terlalu banyak juga. Jadi gedebok pisang atau pohon pisang ini, karena pohon pisang di sekitar sini itu banyak sekali. Ini kering-kering juga, kecil-kecil kering-kering, sampai sana banyak sekali dan tidak dipergunakan. Ini dari sana sampai muter sini sampai sana itu banyak sekali. Dan gedebok pisang atau pohon pisang ini nanti bisa kita pakai atau pergunakan untuk pakan alternatif. Nanti saya akan mengambil, mungkin saya akan mengambil gedebok pisangnya atau pohon pisangnya yang masih agak muda seperti ini. Nanti saya ambil, nanti bisa dicacah, bisa direbus dulu atau bisa juga diberikan langsung. Akan tetapi kalau lebih baiknya itu, kalau menurut saya pribadi, itu gedebok pisangnya direbus dulu, nanti tinggal kita mengasihkan ke kambing-kambing kita. Tapi kalau lebih bagus lagi bisa dicampur dengan polar atau kleci. Nanti setelah direbus nanti bisa ditaburi dengan polar atau kleci, nanti kita berikan ke kambing-kambing kita. Jadi menurut saya pohon pisang atau gedebok pisang ini bisa mengurangi pakan hijauan, atau sedikit bisa menggantikan. Kalau mungkin biasanya itu kambing-kambingnya di atau hari itu dikasih 3 kali, mungkin siang bisa dikasih gedebok pisang yang sudah dicacah. Misalnya pagi hari diberi sarapan rumput atau hijauannya lain, mungkin siangnya bisa diberi rebusan gedebok pisang ini, tapi pagi direbus dulu, nanti pagi dikasih rumput, kemudian siangnya diberi gedebok pisang, dan sore bisa diberi rumput lagi. Atau kalau diberi makannya itu kambingnya 2 kali, mungkin pagi atau sore bisa diberi gedebok pisang, kemudian nanti paginya atau sorenya diberi rumput. Atau bisa juga rumputnya dikasih sedikit, hijauannya dikasih sedikit, kemudian diberi pakan alternatif yang terbuat dari gedebok pisang ini.
itu juga bisa. Nanti terserah teman-teman atau dulur-dulur. Ini nanti saya ambil dulu gedebok pisangnya. Nanti setelah nyampe rumah nanti saya lanjut videonya. Nanti kita buat rebusan dari gedebok pisang ini atau pakan alternatif yang nanti akan saya buat. Oke dulur-dulur, jadi ini gedebok pisangnya sudah saya bawa pulang. Ini saya milih gedebok pisang yang agak masih muda ini, jadi biar empuk, atau kambingnya biasanya lebih suka gedebok pisang yang masih muda. Ini saya bawa pulang, saya potong-potong biar gampang bawanya tadi. Saya biar bisa dimasukkan ke dalam karung. Kemudian selanjutnya ini akan saya potong menggunakan pisau. Kalau soal motong bebas, bisa menggunakan pisau, bisa menggunakan aret, bisa menggunakan golok. Yang penting bisa untuk mencacah gedebok pisang ini biar agak lembut, biar agak kecil-kecil. Nanti setelah dicacah, dipotong-potong, nanti gedebok pisang ini bisa direbus. Sebenarnya tidak direbus juga, gedebok pisang ini bisa diberikan langsung ke kambingnya. Akan tetapi kalau menurut saya lebih baik atau lebih bagus itu gedebok pisang itu direbus dulu, biar lebih enak lah. Nanti kalau direbus dulu nanti bisa dicampur dengan garam atau dengan campuran yang lain. Biasanya saya campur rebusan gedebok pisang ini dengan garam dan dengan polar juga, ataupun bisa juga dengan keleci atau kulit kedelai, itu bisa juga dengan dedak juga bisa. Yang penting apa saja yang ada di rumah kita atau persediaan kita. Kalau ada polar ya bisa dicampur dengan polar, kalau ada keleci ya bisa dicampur dengan keleci, kalau adanya dedak ya bisa dicampur dengan dedak. Nanti bisa dikasih juga tetes tebu juga bisa, atau molase. Yang penting kambing kita itu sukanya bila gedebok pisang ini dicampur dengan apa. Nanti sukanya dengan campuran-campuran yang kita berikan. Misalnya walaupun tidak diberi campuran atau kita beri campuran atau tidak kita beri campuran saja, kambing kita itu mau untuk memakan gedebok pisang ini, kita tidak berikan campuran juga tidak apa-apa. Ini setelah dicacah gedebok pisangnya, saya masukkan ke wadah atau ke tempat untuk biasa merebus gedebok pisangnya. Nanti tinggal saya merebus dan kita tunggu gedebok pisang ini matang atau setelah mendidih, baru nanti kita berikan ke kambingnya. Ini teman-teman, ini proses perebusan gedebok pisangnya. Tapi mohon maaf ini agak sedikit gelap karena ini di dalam rumah, di pawon belakang rumah yang biasanya untuk masak pakai kayu. Jadi gedebok pisangnya kita rebus dulu seperti ini. Nanti kita tinggal, nanti setelah mendidih nanti warnanya berubah agak merah. Nanti setelah beberapa saat mendidih nanti kita diamkan. Ini sambil merebus untuk
juragannya juga atau untuk yang punya ternak. Jadi itu tadi adalah ubi atau di tempat saya namanya telo pendem. Jadi sambil merebus pakan kambing juga ini sambil merebus pakan untuk tuanya atau juragan dari kambingnya. Ini setelah mendidih dan setelah dingin ini saya angkat. Nanti saya carikan wadah dan nanti saya berikan ke kambingnya. Saya carikan wadahnya dulu atau tempatnya untuk memberikan ke kambingnya. Jadi biasanya saya memberikan seperti ini, tapi biasanya penuh. Tapi kali ini saya berikan sedikit saja dulu. Nanti setelah jam-jam pemberian gedebok pisang ini nanti pemberiannya juga banyak, tapi kali ini saya membuat video ini saya berikan sedikit dulu dan akan saya campur dengan campuran-campuran yang sudah saya persiapkan seperti yang biasa saya berikan, yaitu garam, kemudian polar nanti dicampur kemudian diberikan ke kambingnya. Alhamdulillah kambingnya suka dengan campuran atau menu gedebok pisang ini. Ini saya taburi garam sedikit, kemudian nanti ditaburi polar. Polar bisa atau kleci juga bisa atau dedak juga bisa. Apa saja yang ada di persediaan kita berikan dengan gedebok pisang ini. Kalau sudah terbiasa walaupun tidak diberi campuran saja, cuma gedebok pisang saja kambing sudah mau. Tapi ini saya campuri garam dan polar yang biasanya saya berikan ke kambing saya. Jadi intinya garam dan polar ini agar kandungan di dalam gedebok pisang ini bertambah. Jadi kalau misalnya kandungan gedebok pisang ini ada kandungan mineralnya, nanti kalau diberi garam sama polar kan nanti kandungan di dalam gedebok pisang ini akan bertambah. Jadi cuma tidak kenyang saja, akan tetapi ada gizi dan protein juga di dalam gedebok pisang ini. Ini kambing saya yang biasanya saya beri gedebok pisang. Jadi kambingnya suka dengan gedebok pisang yang sudah direbus ini. Seperti ini kambing-kambing saya. Jadi gedebok pisang ini selain bisa untuk pakan alternatif ataupun pakan pendamping, intinya kalau gedebok pisang ini bisa untuk mengurangi cerewet si kambing ketika kambing ini lapar. Jadi sebelum kita bisa memberikan kambing-kambing kita itu hijauan atau rumput-rumput yang biasa kita berikan, kalau kambing ini sudah teriak-teriak mengembek-embek, kita belum punya pakan, kita bisa berikan dulu pakan atau racian atau pakan alternatif ini ke kambing-kambing kita. Akan tetapi lebih bagus lagi atau lebih baik kalau racian atau pakan alternatif ini jangan diberikan terus-menerus. Maksudnya gedebok pisang ini hanya kita buat selingan saja, jangan full satu hari diberi makanan gedebok pisang ini dari pagi sampai sore dan bahkan berhari-hari. Itu menurut saya kurang bagus. Lebih bagus lagi kalau gedebok pisang ini ya bisa kita untuk selingan saja. Maksudnya
pagi kita beri hijauan, kemudian siang kita beri gedebok pisang, kemudian sore kita beri hijauan lagi. Seperti itu akan lebih bagus. Jadi kambing itu akan bisa mengurangi kecerewetan kambing karena kambing itu merasa lapar. Ini juga cempe-cempenya, ini cempe-cempe yang masih kecil. Ini juga suka dengan rebusan gedebok pisang ini. Tidak hanya kambing yang sudah dewasa ataupun indukan kambing, tapi cempe-cempe kalau sudah terbiasa diberi gedebok pisang ini, cempe-cempenya juga suka dengan gedebok pisang ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini musim di tempat teman-teman atau dulur-dulur musim kemarau dan mungkin agak sulit untuk mencari pakan hijauan, gedebok pisang ini bisa dijadikan pakan alternatif karena bisa sedikit mengurangi ataupun bisa jadi pakan hijauan itu bisa agak sedikit awet karena kita kombinasi dengan gedebok pisang ini. Misalnya karena rumput liar atau hijauan itu kalau di musim kemarau ini kurang begitu mencukupi, kalau kita berikan gedebok pisang ini kan jadi hijauan itu agak sedikit awet juga, karena mungkin kalau diberikan full hijauan itu bisa cuma diberikan 3 hari atau 2 hari. Mungkin kalau kita selingi dengan gedebok pisang ini mungkin akan bisa diperpanjang, jadi mungkin hijauannya bisa sampai 4 hari atau lebih karena kita selingi dengan gedebok pisang ini. Jadi itu teman-teman dulur-dulur, video saya kali ini tentang pakan alternatif yaitu gedebok pisang yang bisa kita gunakan untuk pakan alternatif pada kambing-kambing kita. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata kekurangan. Jumpa lagi atau ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.